biasa. Kenapa? Karena semua kita di tempat ini, dari pujian kita tadi adalah orang yang suka menginjak iblis. Ya. Jadi kalau sudah iblis sudah diinjak, maka kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Menjadi perenungan, kita akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 4, kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama dengan penuh keyakinan. 3, 2 ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan waktu itu bersama-sama dengan dia, Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Saya akan baca dari versi King James Version begini. Genesis 12:4. So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abram was 17 and 5 years old when he departed out of Haran. Saya yakin dan percaya banyak kitab sudah membaca tentang Abram, bahkan sudah menyusuri dalam karya ilmiah, membuat skripsi, dan kita tahu bahwa Abraham adalah orang Bapak beriman. Namun pada hari ini saya akan hanya spesifik membahas ayat 4 ini tentang kata pergi. Lalu pergilah Abraham. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani maksud saya, kata pergi itu disebut dengan kata yalak. Semua bilang yalak. Yalak ini termasuk dalam kata kerja kel. Saya sengaja begini karena kita semua orang-orang yang teologi ya. Kata kerja yalak ini itu termasuk dalam kata kerja kel, yang kata kerja kel itu adalah bentuk sederhana dari sebuah kata kerja yang berarti pergi. Jadi yalak, pergi. Kejadian 12 ayat 4, pergilah itu termasuk yalak kel. Namun dalam King James Version, kata kel ini kalau kita artikan dari bahasa Ibrani ke Indonesia, itu langsung kita katakan pergi. Tapi dalam King James Version, rupanya kata pergi ini memiliki dua penekanan. Penekanan yang pertama adalah untuk menyatakan kata kerja itu sendiri, dan penekanan yang kedua adalah untuk menyatakan tujuan dari kata kerja itu. Sampai di situ kita bisa mengerti. Untuk menyatakan kata kerja, ialah diartikan dalam bahasa Inggris yaitu to go, depart, process, move, go away. Jadi to go, depart, yang hampir memiliki arti yang sama. Namun kalau kita teliti satu persatu memiliki satu penekanan yang berbeda-beda. Makanya kata pergi yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu proceed, bukan to go. To go itu pergi, kita sudah biasa melihat. Tapi proceed yang artinya memproses. Jadi kalau kita artikan dalam Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham, kita ganti dengan kata memproses. Lalu memproseslah Abraham. Rupanya ada pandangan yang lebih luas dari sekedar kata pergi. Apa yang mau diproses oleh Abraham dari ayat keempat ini adalah dia sedang memproses firman Tuhan yang sudah disampaikan pada ayat pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Setelah Abraham mendengarkan ayat ini, maka dia proses. Dia proses dalam tindakannya. Apa tindakannya? Itulah tindakannya, pergi. Namun penekanannya di situ, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses itu penting ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan, maka dia memproses firman itu dalam sebuah pikiran dan hati, dan ditindaklanjuti dalam tindakan. Selama ini yang selalu kita pikirkan, oh dia langsung pergi. Tapi sebenarnya sebelum dia pergi, ada satu proses yang dilalui untuk benar-benar mengambil keputusan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan akhir dari proses itu adalah tindakan untuk pergi. Bukankah penekanan ini juga menjadi penekanan bagi kita, bahwa firman Tuhan itu ketika kita sudah dengar perlu diproses dalam hati dan pikiran kita, dan diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan tanpa kita proses sama seperti angin berlalu. Tanpa benar-benar kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan pernah berfaedah dalam hidup kita. Waktu pujian penyembahan, jika saya mengulang kembali, yang 24 jam saya dikasih satu sesi tentang menjangkau jiwa-jiwa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan ada satu pengalaman saya tentang menjadi pelaku firman Tuhan ini. Mungkin yang sudah dengar, nggak apa-apa saya ulang kembali, karena ini berhubungan dengan penekanan tindakan itu. Saya tanyakan kepada mahasiswa, apakah semua mahasiswa bisa bawa motor? Hanya 3 yang tidak bisa waktu itu. Salah satunya Juniman Daini. Kemudian saya tanya, Juniman, berat nggak bawa motor? Katanya, Pak, sulit. Sulit ya? Sulit, Pak. Kemudian di sebelahnya ada orang-orang yang bisa bawa motor. Saya tanya, Yuris, kamu bisa bawa motor? Yuris ada waktu itu ya? Dia pula salah orang. Bisa, Pak. Berat nggak bawa motor? Enggak, gampang. Kenapa ada perbedaan antara Juniman dengan Yuris tanpa Oma? Karena ini masalah tindakan. Saya bilang sama Juniman jangan takut. Orang-orang yang seperti Anda ini pernah ada di 2007 yang lalu. Dan siapa orangnya? Orangnya adalah saya. Waktu saya baru masuk ke kota Batam ini, saya tidak bisa bawa motor. Saya sampaikan kepada mahasiswa, saya termasuk orang yang kuper dulu ya. Walaupun maksudnya sekolahnya di Gunung Sitori, tapi saya kurang pergaulan pada dasarnya. Karena dari rumah berangkat ke sekolah, dari sekolah pulang ke rumah, itu aja wilayah saya. Sudah, wilayah yang paling besar itu adalah ke kebun setelah itu. Itu adalah wilayahnya, rumah, sekolah, kebun. Jangan pergi kemana-mana bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Mungkin yang biasa, habis sekolah, ayolah pergi kita makan martabak. Kemana? Ke mall. Di zaman saya nggak ada itu, nggak ada yang ngajak. Ayolah pergi kita makan miso. Kalau di situ miso yang paling terkenal. Ayo pergilah kita makan miso. Di mana? Di Jalan Kelapa. Kalau di situ pakai jalan, ya. Saya kurang pergaulan, dan itulah yang menyebabkan salah satunya saya nggak bisa bawa motor. Namun saya tanya sama orang, gampang nggak bawa motor? Orang yang sudah bisa bawa motor, saya tanya, gampang nggak bawa motor? Jawabannya gampang. Apa jawabannya? Bagaimana cara bawa motor? Pertama, hidupkan starter. Setelah hidupkan starter, tekan depan untuk memasukkan gigi. Habis itu tekan belakang untuk mengurangi gigi. Jadi saya tanamkan dalam pikiran saya, rupanya bawa motor itu gampang. Hidupkan starter, tekan depan, masuk gigi. Tekan belakang, berkurang gigi. Saya nyampe ke kota Batam. Waktu saya nyampe, saya tinggal di Green Garden. Itulah dibilang Ibu Yuni Yusuf dari Green Garden. Saya tinggal di Green Garden. Waktu itu ada penjualan galon. Ditanya sama saya,
Bisa nggak bawa motor? Saya nggak sebutkan siapa yang tanya. Bisa nggak bawa motor? Saya dalam hati saya, kalau saya bilang nggak bisa, ini pertaruhan martabat dan harta. Saya bilang bawa motor gampang. Sudah ada dalam hati saya, bawa motor itu gampang. Sudah ada teorinya. Hidupkan, tekan depan, tekan belakang. Kemudian tiba-tiba saya diminta, ya udah kalau bisa bawa motor, jemputlah Galon ke Balekor. Saya sudah mulai, aduh Tuhan, rupanya bukan hanya harkat dan martabat, tapi juga pertaruhan nyawa. Gampang itu. Kayak ini agak sore-sore. Kemudian saya keluarkan motor, kemudian saya hidupkan. Hidup motornya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Penyertaan Tuhan sempurna. Setelah itu saya tekan depan. Wah, masuk gigi. Dikasih kita bisa jalan, berarti mau benar. Rupanya bawa motor itu gampang. Saya tekan lagi belakang. Berkurang giginya. Oh, berarti gampang nih bawa motor. Setelah itu, setelah saya siap, saya naik motornya. Kemudian dari gergaji itu kan di depan ada tembok. Ini dari atas. Ya. Saya dari atas. Dengan santai. Saya bilang gampang ini. Tekan depan, tekan belakang. Saya gas. Langsung menghantam tembok. Ketika kena tembok, saya udah diam-diam. Pengalaman pertama itu motornya ikut terlibat. Saya pergi keluar, saya berpikir, kenapa kata orang gampang? Rupanya nggak gampang. Orang tidak beritahukan bahwa membawa motor itu penuh dengan harus melakukan keseimbangan supaya jangan sampai kita jatuh. Jadi satu langsung. Tuhan bagaimana ini? Lalu saya lanjutkan. Udah tahu manusia ini penuh dengan harta dan martabat. Saya lanjutkan ke Balai Kolam. Sampai Balai Kolam sudah turun naik, bukan seperti TikTok Anda itu ya. Saya naik 2 kali juga jatuh di situ. Saudara masih ingat apa yang saya saksikan bahwa itu sebenarnya ada galon yang pecah. Saya pulang, nggak kasih tahu. Tapi baru ketahuan besoknya. Kenapa motor ini? Udah tahu lah gaya-gaya kita sebagai mahasiswa. Pada awalnya ini, nggak tahu. Itu gaya-gaya mahasiswa yang belum sungguh-sungguh dalam. Tapi setelah diselidiki, rupanya tahu. Dan saya semalam agak sedikit keseleo. Saudara, ketika galonnya itu jatuh, saya sampaikan kepada mahasiswa, wah saya harus juga lebih dulu mempertahankan galon. Apa yang mau saya katakan? Teori dengan tindakan itu berbeda. Firman Tuhan sekedar engkau dengarkan tanpa engkau proses dalam hati, dalam pikiranmu dan engkau lakukan dalam tindakanmu, itu tidak akan ada faedahnya. Orang akan sering bilang kau diberkati Tuhan, kau dikuatkan Tuhan, Tuhan akan menyertai kau, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Kalau hanya sekedar sampai di situ, kau tidak akan pernah merasakan apa-apa dari Tuhan. Tapi ketika engkau memproses dalam tindakanmu, mulai engkau belajar, sama seperti Abraham, tidak mudah, tapi dia mulai mengambil satu step iman. Maka pergilah. Pergi bukan langsung pergi, dia proses dalam pikiran dan hati sampai diwujud nyatakan dalam tindakan. Makanya aku senang kalau ada yang suka update status para motivator dan para mahasiswa yang suka update firman Tuhan. Aku senang. Tapi ingat, jangan hanya sampai di situ. Harus benar-benar kita alami. Makanya kalau kita bilang skripsiku pasti Tuhan tolong, kemudian di bawahnya Tuhan, aku sudah meneteskan air mata Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, Engkau
pikir ini juga waktunya untuk istirahat. Lalu Anda tidur. Penyertaan Tuhan dalam penyusunan skripsi kita harus diwujud nyatakan dalam tindakan kita ketika kita menyusun skripsi itu sendiri. Amin. Kita harus buktikan bahwa Allah menyertai kita. Allah sumber pengetahuan akan menyertai kita dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi kita. Tidak hanya sekedar kita update status, tidak hanya sekedar kita perkatakan firman Tuhan. It's nothing happen kalau kita hanya berkata-kata saja. Nggak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi Abraham, ketika dia dengarkan firman, diwujud nyatakan dalam tindakan yang dilakukan. Itu yang pertama. Kedua, penekanan yang kedua dari kata pergilah itu adalah berbicara tentang tujuan. Dan kata pergi kata pergi depart dalam King James Version sudah langsung ditentukan tujuannya apa. Tujuan yang dimasukkan di situ adalah dua. Tujuannya adalah untuk mati, dan yang kedua adalah untuk hidup. Artinya apa yang mau saya katakan di sini, bahwa ketika Abraham mengambil tindakan, maka akan ada dua tindakan, akan ada tujuan yang akan terjadi ke depan. Satu untuk mau mati, satu untuk mau hidup. Tapi tindakan yang diambil Abraham adalah tindakan iman. Dan kita tahu rencana Allah adalah rencana yang tidak membinasakan kita. Maka tujuan yang diambil adalah tujuan untuk menuju kepada kehidupan. Saudara, teman-teman yang terkasih, saya mau tekankan bahwa setiap tindakan Anda akan menentukan kita mau akan mendapatkan apa ke depan. Tidak ada tindakan yang berakhir begitu saja. Tidak ada tindakan yang berlalu begitu saja. Setiap tindakan akan ada konsekuensi yang akan Anda terima. Setiap tindakan akan ada tujuan yang akan Anda dapatkan. Dan secara umum tujuan itu bisa untuk membawa Anda kepada hidup atau membawa Anda kepada kematian. Makanya perhatikanlah tindakan kita. Ketika Abraham sudah melakukan tindakan ini, dia perhatikan tindakannya. Dan tindakan ini menuju kepada kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Perhatikanlah tindakan kita dalam setiap kita bertindak. Jangan bilang, pasti bisa nanti, pasti ada waktu. Semua tindakan kita. Kalau ketika kita dikasih paper, kemudian kita kerjakan bagus-bagus mulai dari semester 1 sampai semester 7, maka apa konsekuensinya? Ketika engkau menyusun skripsi, engkau melakukan ini dan bagus dari awal, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk menyusun skripsi. Kenapa? Sudah terbiasa. Tapi yang asal comot sini, comot sana, comot punya kawan, pernah terjadi? Pakai satu laptop, punya kawannya di copy paste dalam USB, dan kemudian dihapus punya kawannya. Akhirnya dia menyerahkan tugas. Tindakan ini mungkin pada waktu itu dia dapat nilai A. Tapi ingat, tindakan ini akan mempunyai hasil akhir di perkuliahannya ke depan. Maka mulailah pikirkan setiap tindakan dan sikap kita dalam keseharian kita. Karena itu akan menentukan itu membawa kehidupan ke dalam diri Anda atau membawa kematian dalam setiap tindakan-tindakan yang sempurna yang kita lakukan. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain, tidak peduli apa pandangan orang lain tentang tindakan Anda. Tapi yang paling kemudian dilakukan adalah pastikan tindakanmu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi Abraham sebagai bapa orang beriman, ketika dia pergi, dia tahu apa yang dilakukannya, dan dia mengerti apa konsekuensi yang dia lakukan. Pergilah Abraham. Dia proses firman Tuhan dalam tindakannya.
Dan dia tahu bahwa ketika dia hidup dalam Tuhan, Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Kesimpulannya bagi kita, setiap mimpi, setiap firman, setiap perkataan Tuhan yang Anda dengarkan, ketika engkau tindak lanjuti dalam tindakanmu, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi firman Tuhan tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mau dari pagi sampai sore sampai malam, firman Tuhan kau terus dengar. Sering saya sampaikan kepada mahasiswa, sampai kau mual-mual tentang sudah mendengarkan firman Tuhan, artinya sudah bosan. Mau Anda dengarkan kata-kata motivator setiap hari, mau Anda buka YouTubernya Pak Eri setiap minggu, sepanjang itu tidak terjadi dalam tindakan kamu setiap hari, itu tidak akan ada bedanya dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang pikirkanlah bahwa tindakan duduk pun dalam ruangan chapel ini akan menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang. Engkau mungkin tidak sadar, cuma firman Tuhan kok menyembah Tuhan luar biasa. Tapi ketika firman ini ditaburkan dalam hatimu, engkau mulai memproses dalam hati dan pikiranmu, Tuhan, aku tahu firman-Mu ya dan amin. Dan engkau mulai wujudkan dalam tindakanmu setiap hari. Tuhan, aku tahu penyertaan-Mu sempurna. Maka dengan penuh keyakinan engkau katakan, Tuhan, aku lebih dari pemenang. Aku tahu banyak persoalan, aku tahu banyak kesulitan, ketidakmampuanku, keterbatasanku, kelemahanku. Tapi aku percaya firman yang akan saya wujud nyatakan dalam kehidupanku sehari-hari. Aku tahu aku orang desa, aku gak tahu apa-apa, tapi aku percaya pada janji yang menjadi penolong dalam kehidupanku setiap hari. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, dan kalau Anda dalam tangan Tuhan, kita yang bukan siapa-siapa akan menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Yakin dan percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Allah tidak pernah berbohong dalam setiap janji-Nya. Dia senantiasa tepat sesuai dengan apa yang dikatakan. Abraham melakukannya, bukan hanya melakukannya, telah membuktikannya bahwa Allah itu setia pada janji. Zaman Abraham sudah berlalu. Ini adalah zaman kita masing-masing. Ini zamannya Pak Rifat. Ini zamannya Saudari Lena. Ini zamannya si Agus dulu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan. Bukan Abraham lagi yang dibicarakan, tapi bicarakanlah tentang kita. Abraham sebagai teladan bagi kita sudah membuktikannya. Sekarang ini waktunya bagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswa, sebagai staf di SPT Lintas Budaya untuk membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Semoga kita sama-sama. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Dengan pujian banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan. Apa saja yang Tuhan perbuat, yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Bersyukurlah, karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan. Kalau sampai hari ini Tuhan izinkan ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sedang memperhatikan Anda. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya bagi setiap kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang setia kepadanya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini sampai kita sama untuk bangkit, turun menundukkan kepala. Sebelum kita naikkan pujian ini, renungkanlah. Sudah banyak firman